akan dari mintilain akwat, dari ida yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah. Dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada link kami. Yang pertama itu dari Raufi Star tentang Syekh. Beliau pengen bertanya tentang trik Rasulullah dalam menghadapi orang yang hulu biar hati ini terus adem dan tidak jengkel terhadap orang tersebut. Di pertanyaan tentang masalah Rasulullah menyikapi orang yang terlalu ekstrim atau hulu, bagaimana menyikapinya? Langsung kami serahkan kepada usaha untuk menjelaskan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sekali ya cerita-cerita orang yang cara berpikir ekstrim ya, baik cara mendidik istri. Contoh paling gampang yang dalam keseharian perilaku sosial itu misalnya tentang perempuan, tentang istri. Kata Nabi, perempuan itu didesain atau diciptakan dari mintilain akwat, dari ida yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah. Dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus. Karena desainnya sudah mintilain akwat. Sama seperti manusia, desainnya sudah al-insan mahalul khotok wan nisan. Kemudian Anda memaksa harus benar, itu kan jadi aneh. Mahalul khotok kok kamu paksa benar gitu. Begitu seterusnya, jadi pentingnya baca, pentingnya begitu juga tentang Nabi Adam. Pertama yang dikenalkan kita tentang Nabi Adam ya, beliau secara lahir diusir dari surga karena kesalahan. Meskipun ada jawaban-jawaban tentang mimpi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Itu kan terus menjadikan orang itu begitu nyaman. Saya punya cerita ada seorang guru dulu zaman Mbah Zubair ngaji di sarang, pulang ke Hajen. Dia merasa belum pinter, beliau merasa belum pinter, nggak berani ngajar takut salah. Itu sama mas saya kajian disebut takut salah itu keangkuhan. Kamu tidak nabi kok takut salah, biasa aja. Jadi barokahnya pemakluman lah terhadap fitrah-fitrah keterbatasan kayak al-insan wa khalul khata' wan nisyan. Ada keterbatasan manusiawi ini yang menjadikan kita dilatih untuk tidak ekstrim. Kedua, kata Nabi, bayangkan kalau itu keluarga kamu, itu anak kamu. Mungkin kalau kita dimaki-maki orang atau disalah-salahin orang kita jengkel. Bayangkan kalau itu anak kita. Bayangkan kalau itu keluarga kita. Masyhur itu di versi kitab Hikam, Sarful Hikam itu. Di antara kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ini versi Sarful Hikam. Di awal juz 2, saya beri penjelasan awal juz 2. Itu di situ dijelaskan. Jadi Nabi Ibrahim mengertikan diangkat ke alam malakut, kemudian sama Allah ditanya, gimana dengan orang-orang yang maksiat di bumi saya? Kata Nabi Ibrahim, ya kira-kira ahlikum ya Allah, karena innahum mereka makan rezeki engkau, akalu rizqoka, kemudian asauka mereka mendurhakai kamu. Engkau ya Allah, asauka mendurhakai engkau. Sampai ada contoh maksiat yang macam-macam. Dan Allah langsung nurutin. Suatu saat Allah minta setelah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menjawab, innahu samratu fuadi, tubuh hati saya bagaimana saya sembelih. Kata Allah, kamu dulu apa Anda ingat ketika di alam malakut usul begini-begini saya turutin. Dan sekarang saya usul kamu nyembelih anak kamu gak terima, alasan kamu itu anak kamu. Itu yang kamu usulin saya bunuh, itu hamba saya yang menciptakan saya. Dan saya arham bi ibadi, saya itu sangat sayang. Enak saja kamu usul bunuh-bunuh gitu. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi awwah, jadi halimum munib. Gitu. Ya sama seperti itu. Kalau kamu jadi keamanan pondok itu ajir orang senang. Coba kalau yang nakal itu punya bayi cantik yang kamu bidik bayinya, itu berat betul itu mau nasir itu karena kamu punya kepentingan. Makanya saya sering guyon kalau ada pembantu mecahkan piring kok dimarahin pasti tidak cantik. Karena marahin orang cantik itu susah. Karena ya artinya ya orang itu banyak kepentingan. Kalau ada orang nyulayani janji kok kamu marah karena orang itu tidak punya jasa.
Coba kalau orang itu ngutangi kamu 1 miliar, terus dia nyulayani janji. Oh, kamu tidak bisa marah, nggak ditagih, sudah seneng. Jadi sebetulnya kita marah itu bukan murni karena kesalahan orang. Kebetulan yang salah itu tidak orang yang berjasa sama kita, orang yang kita tidak punya harapan. Dia orang nggak penting. Coba kalau yang salah itu perempuan cantik yang kamu seneng. Atau orang yang bisa melantarkan kamu ke tempat pekerjaan. Yang bisa mengasih status kamu. Buat salah kayak apa, tanpa dia minta maaf, sudah kamu maafkan. Nah seperti ini tuh melatih kita untuk tidak hulu, tidak ekstrim. Karena ternyata ekstrim kita ini berdasar nyon sewu nafsu juga. Kamu bisa marah sama orang yang ngutangin kamu. Marah sama orang yang kira-kira itu adiknya kamu lamar. Kalau sampai sudah tua-tua itu mungkin ngelamar bulitnya. Nah, itu kan kelihatan. Makanya kita dilatih ada izomun minnah ya. Perasaan bahwa orang lain itu berjasa ke kita. Supaya merasa utang jasa lah sama banyak pihak. Nah, kalau jalan-jalan di daerah-daerah kemudian ada masjid, itu sadar Islam yang ngurus tidak hanya saya, di mana-mana ya ada Islam, dan itu pengurusnya tidak kita. Kamu jalan-jalan di mana-mana kita yang keluaran pondok-pondok besar, mungkin melakukan Islam ya ngajak di pondok, di madrasah. Tapi yang pedalaman sana mungkin hanya seorang mudin, bahkan seorang PNS. Karena Mbah Mun sering pesan suatu saat yang membawa Islam kemana-mana itu PNS. Karena PNS, barokahnya dia Muslim, dia di daerah tertinggal pun sama negara difasilitasi ada masjid, ada musola. Karena departemen-departemen di Indonesia pasti disediain fasilitas musola atau masjid. Barokahnya itu Islam menyebar di mana-mana. Karena konsekuensi dari pegawainya yang Muslim sama negara dibikinkan masjid. Dan barokahnya yang bikin negara semuanya tertata rapi langsung jadi. Coba kalau kita yang ke desa tertinggal, kita sendiri miskin, mau cari sumbangan juga sama orang yang belum peduli sama Islam. Jadi kalau Anda dokter misalnya masuk ke pedalaman Irian karena Anda dokter Muslim sama negara difasilitasi ada musola, ada masjid. Dan karena Anda tugas negara dilindungi keamanannya di macam-macam. Makanya kata Bang Mun, kamu harus tahu nggak suatu saat yang menyebarkan Islam itu ya PNS. Ya tentu santri pastilah, santri kiai pasti. Tapi juga kita nyadari di beberapa negara non Muslim ada masjid besar ya bawaannya kedutaan karena kedutaannya Muslim. Kedutaan kita Muslim, barokahnya itu dibikinkan masjid. Itu juga mahasiswa-mahasiswa sebenarnya ikut punya masjid di beberapa negara Eropa, di Amerika Latin. Itu barokahnya ada kedutaan Muslim, misalnya Indonesia atau Arab Saudi, terus diberi fasilitas agama dan seterusnya. Dari cara mengakui orang lain itu terus berpikir ekstrem tidak. Ternyata yang kontribusi pada Islam itu banyak. Yang menyebarkan Islam ke dunia itu banyak. Barokahnya itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa paling mengawal Islam, tidak merasa paling berjasa. Ya saya kira demikian. Ya masih sekali lagi ya sudah cukup ini, sudah pinter kok tanya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir ya dari via YouTube tentang bagaimana konsep wasatiyah dalam membela negara. Bagaimana cara kita atau ajaran wasatiyah dalam hal-hal yang berhubungan dengan membela negara. Mohon kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wasatiyah ya sampai level berbeda negara ya, beda komunitas. Sebetulnya ada membela negara. Oh, membela dalam negara. Ya, melihat dari negara tersebut. Kalau sampai membela negara dengan arti menjaga wahdatil ummah, ya kita tetap pakai fikih saja. Misalnya kita tetap senang kalau al-mu'min itu siapa, al-muslim itu siapa. Al-muslim itu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang orang lain itu tidak mendapat kesulitan karena perilaku dia ya, baik perilaku lisan maupun perilaku min lisanihi wa yadihi. Jadi kita dukung stabilitas negara. Kalau negara ini kacau juga orang Islam dari pekerjaan susah. Kalau negara stabil kan tidak yaktulu ba'duhum ba'da, tidak saling bunuh, tidak saling apa. Tapi kalau barokahnya kita dukung negara dengan makna stabilitas terjaga kan, yang orang-orang muslim bisa kerja di pabrik, guru-guru bisa ngaji, orang Islam bisa sholat nyaman.
Jadi sebetulnya mencari dalil-dalil gitu itu mudah. Dalam keseharian kita pasti komitmen pertama orang di biat Allah atau akhdul mitsaq itu ya latasiku najima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Orang tidak ditumpahkan darahnya, tidak diusir atau tercerabut dari komunitasnya. Caranya gimana? Ya negara ini harus stabil. Nah, caranya stabil gimana? Ya kita tidak ngambil sikap-sikap yang kontraproduktif, yang ekstrim. Tapi semua itu tetap demi aturan yang diterapkan Allah dan Rasul. Itu siapa? Al-Muslim, man salim al-muslimun, min lisani wa yadihi. Atau orang mukmin itu siapa? Mayyak manu jaruhu bawa ikohu. Orang mukmin itu orang yang di sekelilingnya itu merasa tidak akan kenapa apa. Mukmin juga gitu, man amina, orang yang di sekelilingnya juga yakin nggak akan kena musibah karena dia. Nah, hal seperti itu, dalil-dalil seperti itu memang harus dihafalkan sehingga tertanam dia. Jadi sebenarnya Islam itu gampang sekali, mudah sekali karena fitratallahi allati fatarana salih. Saya lama sekali hidup di Jogja, ya sering ketemu pakar-pakar di Jakarta. Itu mereka berpikir jelimet kayak apa. Asal itu maslahat, pasti padanan itu dalam Islam itu ada. Karena Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga cara bernegara kita ya gampang saja. Cara bernegara kita ya kita jangan bikin problem untuk negara ini yang ganggu stabilitas. Kalau stabilitas terganggu, potensi yang dulu potensi saling keos, saling bunuh, terus orang juga cari pekerjaan susah, cara hidup sosial jadi kacau. Nah, saya ingin hal-hal seperti ini tertanam sehingga kita bernegara itu ya tetap diilhami atau dipandu oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebut awam kana maitan fahyana wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Jadi Allah tidak ngendikan fil madaris wa fil masajid, tapi ngendikan yamsi bihi finnas, nur yamsi bihi finnas. Kita ketemu siapa saja itu dipandu nur. Misalnya saya ketemu orang bodoh, wajib aliyah ta'limu wa irsyadu, saya harus mengajarkan dia. Ketemu orang fasik, dulu semua nabi, kalau ketemu orang fasik inginnya ya membina dia. Kalau enggak ya da'alahu didoakan, Allah masjid qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketemu orang yang nyon saya mudabdabin, enggak jelas seneng kita atau enggak, ya enggak perlu diteliti dia seneng apa enggak. Kata Nabi, saya diperintahkan Allah tidak untuk angkuba quluban nas, tidak untuk meneliti hati manusia. Sehingga dengan cara seperti itu Anda bernegara di Indonesia atau sedang jadi tamu di negara lain karena kita belajar hukum-hukum yang kamu pahami itu tetap memandu Anda. Disebut nuroi yamsi bihi finnas. Selalu membawa nur yang kita bawa kemana-mana saat kita ketemu komunitas yang macam-macam, pengalaman yang macam-macam. Makanya saya semohon-mohonnya tradisikan menghafal. Itu sanad kita. Guru-guru kita di sarang, di mana-mana, keluarga saya sendiri. Nomor satu itu hafalan. Karena barokahnya hafalan itu misalnya kita mau menyakiti orang lain atau bikin sesuatu yang jadi bumerang ya bagi bangsa ini, langsung ingat al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi intinya terbiasa berpikir supaya kita jadi orang Islam yang benar-benar orang yang salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya saya kira demikian dan mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.